Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia Karani, dan kita masih akan membahas mengenai asma pada anak. Nah, masih bersama Dr. Martin, di sini dokter spesialis anak. Dr. Martin, kita lanjut ya dok? Ya, oke Mbak. Oke, baik. Nah, kemudian dokter, untuk penderita asma nih, anak-anak penderita asma sebetulnya masih boleh nggak sih dok berolahraga? Misalnya di sekolah ada pelajaran olahraga gitu, masihkah boleh berpartisipasi atau gimana dok? Oh, boleh banget Mbak. Justru sebetulnya banyak yang menganjurkan olahraga ini karena justru berdampak dia paru-parunya lebih kuat mengurangi serangan kumat asmanya. Tapi tentunya olahraga terukur ya. Jadi kalau anaknya memiliki asma, nomor satu harus pastikan dia dalam level serangannya sering atau enggak. Kalau di levelnya serangannya sering, maka dia harus dapat obat pengendali asmanya dulu. Yang kedua, gurunya maupun wali kelasnya harus diinformasikan bahwa anak ini memiliki asma. Sehingga pengawasan harus dilakukan agar dia tidak dalam saat dia lagi serangan atau dia sudah kecapean dipaksa terus ya. Ini seringkali kejadian karena gurunya nggak paham anaknya punya kelainan ini, dipaksa, dianggap anaknya kolokan, dianggap anaknya lemah. Padahal anaknya tuh lagi berjuang supaya napasnya enak gitu ya. Di sisi lain, olahraga yang teratur, yang sifatnya aerobik ya, jadi lari atau juga berenang, ya pokoknya yang melatih pernapasan, itu sangat bagus buat menghilangkan asma. Dan banyak orang yang berhasil ketika dia melakukan exercise dengan baik, dengan teratur dan terukur, asmanya nggak pernah muncul lagi. Ya, nah di sini dia harus tahu batas. Dia tidak boleh memaksakan, tapi dia juga nggak boleh tidak olahraga sama sekali. Orang tua juga harus mengajarkan anak untuk tahu batas. Kalau anaknya udah gede, anaknya semakin dewasa lebih mudah. Tapi kalau masih anak kecil ya kita yang harus mengatur semuanya. Justru olahraga dianjurkan, tetapi dalam pengawasan dan dilihat dia levelnya asmanya seberat apa. Kalau dia nggak serangan berat, nggak apa-apa kok. Justru bagus, justru mengurangi menjadi lebih berat, sehingga lebih jarang serangan. Oh, oke, baik dokter. Nah, ketika kamu dokter sebetulnya yang pertama kali dilakukan tuh apa sih dok? Apakah boleh langsung mengkonsumsi obat, inhaler yang memang selalu dibawa misalnya atau gimana dok? Jadi kalau dia sudah pernah dan tahu bahwa dirinya asma, biasanya si pasien atau si orang tua itu juga sudah tahu obat apa ya. Tapi kalau belum, nomor satu jangan panik. Nomor dua, tarik napas, atur napas pelan-pelan ya. Karena biasanya paniknya nih yang bikin dia sesak ya. Lalu mau nggak mau dia mencari tempat pengobatan terdekat ya, klinik, rumah sakit itu pasti dia ada obat emergensi untuk itu. Nah, anak yang sudah pernah terdiagnosis asma dan masuk kategori yang sedang atau berat dan serangannya cukup sering, ibunya harus punya alat di rumah. Ibunya harus punya obat di rumah. Dan kalau bisa, sekarang kan banyak kan dokter termasuk dokter-dokter itu akan kalau kasus seperti ini pasti mereka mau memberikan nomor emergency. Jadi obatnya akan diajarin. Ini kalau lagi serangan obatnya yang ini masukinnya segini, segini, segini. Ya, jadi dan serangan asma itu kan nggak hitungan detik ya, dia gradual. Jadi pasti dia udah mulai kelihatan kok nggak enak, kok nggak enak, kok nggak enak. Nah itu bisa selain diberikan obat, juga paling tidak komunikasi sama dokternya. Dokternya pasti mau lah. Sekarang mah dokter nggak terlalu repot untuk dihubungin dengan HP, smartphone bisa dikasih lihat ya. Saya ada pasien yang kadang-kadang kalau bilang seperti gimana, ya udah di videoin aja langsung gitu ya. Bahkan kita bisa pandu, oke tarik napas, masukin obatnya gini-gini ya, sehingga bisa gitu. Jadi asma itu sesuatu yang kadang banyak denialnya juga sih ya Mbak ya. Ada pasien tuh ngerasa, oh saya nggak ada asma. Tapi kalau memang katakan kita sudah tahu ini betul asma, ya kita harus lakukan supaya nggak berulang serangan. Menderita asmanya nggak apa-apa kalau nggak ada serangan, kan nggak ada gejala apa-apa. Oke, baik. Tapi kalau untuk penanganannya sendiri, dokter, kalau untuk bayi tadi yang di bawah 3 tahun itu apakah sama aja dok? Atau ada beberapa hal yang harus dihindari untuk anak bayi ini dok? Sama sih sebetulnya Mbak, pada dasarnya sama. Hanya saja memberikan terapi inhalasi pada bayi itu susah. Di bawah 5 tahun jauh lebih susah kan.
ukuran sungkupnya, posisinya itu memang lebih lebih susah. Tapi bukannya tidak mungkin dan pasti ada cara untuk ini. Biasanya akan kita ajarin cara memberikannya, memposisikannya, supaya posisi bayi atau posisi anaknya bisa digendong, lalu dia menghirup, ya, tidak sambil tiduran. Ya. Terus yang kedua, bagaimana dia mengatur napasnya. Ya. Jadi memang pasien-pasien seperti ini membutuhkan ekstra konsultasi untuk bagaimana menangani kegawatan di rumah. Karena kalau tengah malam dia tiba-tiba sesek kan dia nggak bisa cari obat kalau nggak standby di rumah. Dia punya alatnya. Nah, kalau sudah dan sekarang obat itu nggak susah ya nyarinya. Artinya bukan obat yang mahal banget, obat yang bahkan kalau pakai BPJS saja ditanggung. Ya, mungkin alatnya yang enggak. Tapi kan juga sekarang banyak sekali alat-alat yang nggak terlalu mahal. Nggak usah panik yang jelas. Atur napas, berikan obatnya pelan-pelan. Karena itu prosesnya gradual kok, nggak hitungan menit gitu ya. Itu akan bertahap anaknya. Nah, hanya saja justru yang sering itu karena diabaikan, Mbak. Nggak apa-apa, cuma begini doang, nggak apa-apa. Nanti dulu, hati-hati, harus diawasi. Kalau sekarang kan ngetren itu ya, Mbak, yang oximetri itu ya, yang mengukur saturasi di jari itu. Itu juga murah banget sekarang ya, kita bisa ngukur, oh ini kondisinya sih nggak apa-apa, stabil, napasnya enak, napasnya aman. Ya kita bisa lebih objektif di situ. Oke, jadi memang harus siap ya dokter ya di rumah alat-alat atau obat-obatan kalau memang sering anaknya Iya, kabur ya dok. kalau udah punya riwayat itu ya sebaiknya standby. Oke. Nah, untuk hewan peliharaan dokter yang berbulu gitu berarti sebetulnya nggak boleh ya dok? Apa gimana dok? Nah, ini sedih nih memang. Kadang-kadang sedih ya Mbak ya. Udah sayang banget sama hamsternya, sama kelincinya, atau punya kucing. Ternyata jadi triggernya. Ya ini mau nggak mau. Tapi nggak selalu triggernya itu. Ya. Seringkali kita temukan anak pasien itu triggernya bukan itu. Ya. Memang trigger paling sering adalah debu atau debu rumah tangga ya. Debu rumah tangga itu termasuk serpihan-serpihan bulu gitu-gitu ya. Nah, biasanya kita harus cari triggernya. Ada anak yang asmanya kenanya karena itu, bulu-bulu binatang itu, ada yang enggak. Dan satu-satunya cara ya kita hindarkan. Tapi kalau memang nggak bisa dihindarkan dan dia itu justru fine-fine aja memiliki hewan binatang peliharaan itu juga nggak apa-apa. Malah sebetulnya yang menarik, ada beberapa penelitian anak kecil yang terpapar dari kecil itu lebih jarang kena asma loh, Mbak. Jadi anak kecil yang punya hewan peliharaan, kalau dia waktu kecilnya nggak asma gitu ya, dia terpapar, biasanya justru dia lebih jarang risikonya untuk terkena ini. Tetapi kalau dia sudah confirm memang itu menjadi pencetus serangan, ya jangan diterusin. Karena ada yang menjadi berat ya, terkena debu binatang itu, debu bulu binatang. Oke, baik. Sebetulnya dokter untuk kapan dok harus pergi ke dokter? Apakah memang harus pada saat serangan itu terjadi gitu ya dok ya? Atau memang sebelumnya harus dikontrol atau seperti apa dok? Karena mungkin pada anak-anak orang tua juga harus aware ya dok? Ya, jadi kalau misalnya dia memang kelihatan sesak napas, napasnya kelihatan nggak happy ya, nggak tenang gitu ya. Mau ngomong aja kayak terbata-bata, atau dia kelihatan biasanya di sini tarik napasnya kayak kapan nggak enak, hidungnya kembang kempis ya, napasnya kok kayaknya badannya goyang-goyang, dia kan udah kesulitan bernapas, itu udah harus banget ke rumah sakit. Tapi kalau dia batuk-batuk ya, sering batuk nggak jelas, lalu bunyi sedikit-sedikit nyik-nyiknya itu, ya kita bisa jadwalkan lah untuk di poliklinik dokter ya. Artinya kan nggak emergency gitu, tapi kita harus aware di situ. Batuk yang hilang timbul seringkali pencetusnya adalah asma. Walaupun dia asma yang ringan, gejalanya ya batuk hilang timbul tapi tidak ada keluhan lain. Nah, ini biasanya dokter juga akan curiga, ini udah 2 minggu kok batuk nggak hilang-hilang, batuknya kok malam aja. Kalau malam, walaupun bisa tidur ya, kadang-kadang tuh kalau ringan dia bisa tidur normal, tapi ibunya, orang tuanya pikir nih anak kalau malam tidur batuknya kok lebih sering. Nah, ini bisa menjadi clue bahwa ini ada asma. Nah, biasanya anak-anak itu ketika dibawa ke dokter anak akan evaluasi kemungkinan bahwa ini memang ada asma, tapi derajatnya ringan ya. Jadi bisa dengan obat dan mengubah lingkungan supaya menjadi triggernya tidak ada seperti itu.
dia nggak harus tengah malam bawa juga kalau nggak sesek ya, besoknya kan bisa ke. Tapi kalau dia kelihatan napasnya udah berat, ngomong aja susah, kelihatan badannya sampai gerak-gerak kalau napas itu kesusahan, nah itu udah emergency. Oke. Tapi sebetulnya dok, ada nggak sih dok yang setelah dewasanya tidak pernah kambuh lagi gitu dokter? Oh banyak, banyak, banyak. Saya banyak pasien yang ketika dia waktu umur 5-10 tahun serangannya sering, lalu makin ke atas dengan perubahan lingkungan yang tidak ada triggernya, dengan olahraga yang tadi baik itu, ya melatih pernapasan, dengan vaksinasi flu juga ya mengurangi trigger-trigger dari saluran pernapasan, dia nggak pernah kumat lagi gitu. Cuman dia memang jadi tetap dia lebih sensitif terhadap triggernya. Jadi contohnya nih ingat ada satu pasien saya, dia itu asmanya sering kumat, tapi sekarang udah nggak pernah, tapi dia bilang saya itu orang ngerokok dari jauh aja saya udah cium baunya dan udah merasa nggak enak nih, hidung saya udah mulai nggak enak. Nah dia hipersensitifnya dia tetap punya, tapi reaksi inflamasi di saluran pernapasannya yang menyebabkan sesak napas mungkin sudah terkendali ya di situ. Dia lebih toleran gitu. Tapi ya dia karena udah gede dia bisa udah tahu nih baunya nggak enak saya menghindar gitu. Dia bilang sama teman-temannya yang ngerokok saya nggak mau kalau ngerokok karena dia jadi trigger buat dia. Oke. Jadi gimana sih dokter sebetulnya untuk mencegah supaya nggak kambuh lagi nih dok? Nah, tentunya nomor satu kita harus cari triggernya khusus anak ini apa. Ya. Sekali lagi saya bilang triggernya nggak selalu sama. Walaupun di Indonesia kebanyakan triggernya dingin, lembab, ya polusi, debu rumah tangga, asap rokok ya. Itu trigger-trigger yang paling utama ya. Tapi ada juga kan trigger-trigger yang lain itu. Ya perilaku hidup sehat itu sih sudah jelas akan mengurangi risiko. Biasanya anak-anak ini kita anjurkan kamarnya harus bersih. Nggak boleh ada tumpukan barang yang bisa kordennya sebisa mungkin yang tidak ada banyak debunya ya, artinya yang bisa dicuci. Kalau bisa sekarang juga ada filter udara ya yang menyaring udara supaya dia debunya berkurang ya, itu bagus itu juga ya. Ventilasi, sirkulasi udara harus bagus, kelembapan tidak lembab, AC dibersihkan, tidak dalam lingkungan orang merokok ya. Kalau misalnya ada anak dia dibesarkan oleh orang tuanya merokok, anaknya menderita asma itu nggak bakal selesai sebelum orang tuanya berhenti merokok deh. Terus saya kadang-kadang bilang ini bapak ibu ini mah anaknya sakit karena bapaknya ngerokok ya, karena rumahnya sendiri udah nggak sehat buat si anaknya gitu ya. Bapaknya bilang tapi saya nggak apa-apa, ya bapaknya nggak apa-apa tapi kan anaknya jadi sakit. Nah, jadi memang harus realistis juga di situ ya. Nah, terus olahraga justru dianjurkan tapi terukur teratur gitu ya. Bisa banyak yang bisa terus nggak pernah muncul. Bahkan ada yang mereka sebenarnya bisa jadi atlet gitu ya. Artinya olahraganya bagus, gaya hidupnya bagus, makannya bagus, sehat semua gitu. Bisa banget jadi normal gitu. Oke, jadi balik lagi ya dokter ya ke gaya hidup juga. Oh Mungkin iya banget. terakhir dokter, untuk orang tua mungkin di rumah ya dokter yang anaknya sedang asma, apa yang ingin disampaikan dokter untuk menjaga atau merawat anaknya nih dengan mengidap asma ini dok? Oke, jadi saya selalu pesan sama pasien-pasien saya, kalau memang dia sudah terdiagnosis asma, nomor satu pelajari obatnya, ya supaya dia nggak panik tengah malam ya. Kalau punya alatnya, mengkombinasi obatnya kan macam-macam tuh, ada ukurannya, ada jenisnya ya. Dokternya pasti yang bersedia mengajar. Kalau perlu buat catatan. Nomor dua, usahakan tahu triggernya dan hindari triggernya. Triggernya tadi saya bilang ya jangan kena asap rokok misalnya, di kamar jangan terlalu dingin, jangan ada tumpukan boneka, jangan bantalnya dari kapuk ya, misalnya bisa ganti pakai dakron atau apa ya. Jangan dia berada di lingkungan kamar yang sirkulasinya tidak baik. Terus yang berikut juga dia harus olahraga yang teratur malah ya, sehingga dia ketahanan tubuhnya lebih baik. Tentunya juga kalau dia masih bisa diberikan imunisasi yang bekerja di saluran pernapasan itu juga membantu supaya saluran napasnya lebih kuat. Ya, salah satunya vaksin influenza. Ya. Nah, dan yang terakhir, coba komunikasi dengan dokternya sehingga punya emergency call kalau misalnya itu. Ya.
Jadi bukan call a friend, call a doctor ya kalau ada apa-apa. Sehingga jangan keburu anaknya makin berat tidak diobatin. Biasanya kalau udah kayak begitu aman, dan kebanyakan anaknya makin lama serangannya makin hilangnya dalam jangka waktu jauh ya, bisa berbulan-bulan nggak pernah serangan, bertahun-tahun bahkan hilang terus. Nah, yang jadi masalah yang paling sering kalau anak itu kenanya yang berat, orang tuanya itu nggak telaten untuk mematuhi anjuran-anjuran itu sehingga pesannya nggak sembuh-sembuh. Tapi memang reda, tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, itu akan hilang timbul terus. Nah, itu yang suka jadi lama selesainya. Kira-kira gitu. Oke, baiklah. Terima kasih Dokter Martin hari ini udah sharing mengenai asma pada anak. Terima kasih banyak Dokter Martin. Sama-sama Mbak. Sehat terus ya Mbak. Ya, dokter juga. Nah, sahabat Eljon, itu dia. Tadi saya dan juga Dokter Martin sudah berbicara soal asma pada anak ya. Jadi kita sudah tahu bagaimana tadi untuk mencegahnya, tips dan triknya untuk orang tua juga di rumah. Karena balik lagi tadi ke pola hidup sehat anaknya, kemudian masih boleh untuk olahraga. Dan yang paling penting menghindari tadi ya penyebab-penyebab alergi. Jadi jangan sampai sudah tahu penyebabnya, tapi masih saja mungkin dilakukan, didekati, nah itu akan menyebabkan sering kambuh juga. Dan yang juga tadi konsultasikan ke dokter, jangan lupa juga untuk mempersiapkan tadi alat-alat ya yang berkaitan kalau memang anaknya sering kambuh. Semoga bermanfaat dan berguna untuk sahabat Eljon di rumah. Saya Cynthia Karani dan juga Dokter Martin, dokter spesialis anak, pamit undur diri. Sampai jumpa. Si Patrick dan Tuan Krep lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.